Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang 33 hal yang perlu kita mengerti tentang kerajaan Allah. Dan secara khusus hari ini kita masuk di sesi yang kelima, pembahasan yang kelima. Dan kita lagi membahas tentang kerajaan Allah dan kekayaan. Sampai hari ini perdebatan teologi di kalangan hamba-hamba Tuhan masih belum selesai. Sebagian berkata orang Kristen yang benar harus kaya karena dia diberkati. Sebagian lagi berkata orang Kristen yang hidupnya benar pasti susah. Dan sampai hari ini setiap mereka saling menyerang. Kelompok yang percaya susah ini akan berkata, itu hamba-hamba Tuhan yang diberkati, orang-orang Kristen yang diberkati, dia nggak ngerti Alkitab. Alkitab bilang jual semua hartamu, bagikan kepada orang miskin, baru itu benar. Sementara orang-orang kaya akan berkata, itu orang Kristen yang miskin pasti ada dosa dan ada kutuk. Saya tidak percaya orang Kristen harus miskin. Saya tidak percaya orang Kristen harus kaya. Yang saya percaya orang Kristen harus taat dan setia kepada Tuhan. Karena intinya hasil itu urusan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hasil itu urusan Tuhan. Tugas kita lakukan bagian kita, yaitu taat dan setia. Yang saya percaya, Alkitab bicara keseimbangan. Alkitab bicara tentang tertawa, tapi Alkitab juga bicara tentang air mata. Artinya di tengah air mata percayalah ada pembelaan Tuhan. Tetapi di tengah tertawa ingatlah masih ada tanggung jawab yang kita harus lakukan dengan setia. Yang setuju katakan amin. Ini yang kita mau belajar hari ini. Apa sih prinsip kerajaan Allah tentang kekayaan? Klik Matius 19 ayat 16 sampai 26 di bawah judul perikop orang muda yang kaya. Harapan mertua. Ya. Ya, mertua-mertua selalu berharap agar putrinya atau agar putranya mendapat muda, kaya, takut akan Tuhan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tapi jika engkau ingin masuk dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kalau saudara baca ayat ini dengan teliti, ternyata ada sesuatu yang cukup aneh dalam ayat ini. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa cukup aneh? Karena jika orang bertanya sesuatu kepada Yesus, Yesus pasti jawab. Yang setuju sama saya bilang Yesus pasti jawab. Tapi kali ini Yesus gak langsung jawab, tapi Yesus mempertanyakan pertanyaan dari orang muda itu. Saudara bisa lihat itu? Coba kembali. Guru, perbuatan apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dia gak langsung jawab. Dia mempertanyakan pertanyaan itu. Apakah sebabnya kau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tapi jika engkau ingin masuk dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Wah. Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Lanjut. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Ini makin ketahuan. Dia nanya nggak tulus, dia nanya ada hidden agenda.
Dia nanya ngetes. Semuanya sudah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Waduh, lanjut. Si tengil ini, si songong ini apalagi kelakuannya ini. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikan itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika si tengil, si songong itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab ada banyak orang pikir ayat ini adalah doktrin. Orang-orang kaya harus jual hartanya bagikan pada orang miskin, karena Tuhan mau kita miskin semua. Saya mengajak saudara berpikir, saudara ingat nggak ada seorang wanita mantan pelacur pecahkan setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu Yudas yang songong itu tiba-tiba bilang apa? Kenapa yang harta yang mahal ini kau pecahkan? Kau hanya pakai untuk mencuci kaki Yesus. Kenapa kau tidak jual dan hartanya kau berikan kepada orang miskin? Yesus bilang apa? Iya benar juga ya. Betul begitu? Yesus bilang apa? Orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi apa yang dikerjakannya akan diingat dimanapun Injil diberitakan. Artinya dimanapun Injil diberitakan selalu harus ada pengorbanan dan ketulusan. Dan ibu ini, wanita yang mantan pelacur ini, dia buat dua hal, pengorbanan dan ketulusan. Tapi orang songong hanya kritik, hanya nyerang, hanya menjatuhkan. Saya tidak bisa bayangkan kalau semua orang gereja miskin, ayah mama. Jadi ayat ini bukan doktrin. Ayat ini adalah sindiran dan teguran bagi anak muda yang apa? Tengil, anak muda yang songong, anak muda yang ngeyel ini. Jual hartamu, berikan kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab apa? Banyak hartanya. Ayat selanjutnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan sorga. Terjemahan aslinya sebetulnya bukan orang kaya, tapi seorang yang mencintai kekayaan. Sukar sekali bagi seorang yang mencintai kekayaan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Jelas sampai di sini? Lalu kemudian Yesus berkata, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Dua ayat ini, satu, kalau kamu kaya jual hartamu, berikan pada orang miskin. Lalu yang kedua, lebih mudah seekor unta masuk lewat lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan sorga. Dua ayat ini yang dipakai bahwa orang kaya susah masuk surga, bahkan orang kaya nggak bisa masuk surga. Lalu banyak penafsiran tentang apa itu lubang jarum. Ada yang bilang di Israel ada sebuah pintu yang bernama pintu lubang jarum. Rasanya saya sudah hampir lebih dari 100 kali ke Israel. Saya pernah tinggal 8 bulan di Yerusalem. Hampir tiap hari selama 8 bulan saya harus kelilingi tembok Yerusalem, karena persis rumah saya, tempat yang saya tinggal itu kira-kira
500 meter dari tembok Yerusalem. Jadi hampir tiap hari kalau saya keluar rumah, saya harus puterin tembok Yerusalem. Sehingga saya menyelidiki khusus. Saya bisa bilang tidak ada pintu gerbang namanya lubang jarum. Oh, ada pintu gerbang yang namanya lubang jarum. Kalau kita masuk, udah malam ditutup. Nanti kemudian onta-onta harus turunin barangnya, harus menunduk, harus masuk. Nggak ada. Ada lagi hamba Tuhan yang kalau bawa rombongan ke Bethlehem, lalu pas masuk pintu gereja Bethlehem Nativity, dia bilang, inilah pintu lubang jarum. Kita semua harus nunduk. Begitupun onta-onta harus merunduk, didorong, tinggalin semua bebannya, baru bisa masuk. Itu tidak betul. Saya sudah selidiki, saya sudah bertanya sama banyak orang. Ternyata kalau kita lihat tembok Yerusalem, saudara bisa ketik di Google saya. Saudara bisa ketik di YouTube channel saya, Gilbert Lumoindong lubang jarum. Di situ saya jelasin semuanya. Jadi intinya di tembok-tembok Yerusalem itu ada lubang yang bentuknya seperti lubang jarum. Lubang itu adalah lubang ngintip. Jadi pada zaman dulu kekuatan Yerusalem ada di dalam kota, di dalam tembok. Para tentara akan berjaga di lubang-lubang jarum itu, yang kalau ada musuh mereka akan menyerang dari sana. Dan musuh gak bisa lihat mereka karena lubangnya sangat kecil. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan sorga. Itu sebetulnya peribahasa. Peribahasa yang umum di zaman itu. Kalau engkau orang Indonesia Timur pasti mengerti maksud saya. Di adat Indonesia Timur ada peribahasa begini. Sampai ayam tumbuh gigi, itu artinya udah mustahil tuh. Kalau lu gak mandi-mandi, sampai ayam tumbuh gigi, lu gak bakal dapat pasangan teman hidup. Bau ketek soalnya lu. Kalau lu gak belajar-belajar, sampai ayam tumbuh gigi, lu gak bakal lulus. Pertanyaan saya gak perlu dibahas. Kapan ayam tumbuh gigi? Oh, kalau ayam kawin sama kucing. Itu adalah sebuah sindiran. Alkitab bilang, orang kalau mencintai kekayaan lebih mudah onta masuk lewat lubang. Jelas gak sampai di sini? Saya harap saudara punya pemahaman, pengertian. Jadi saudara bisa punya pengetahuan yang benar. Ayo lanjut ya. Ketika murid-murid mendengar itu sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Artinya Yesus mau menjelaskan. Oke, mungkin bagi banyak orang kalau hartanya banyak, ya pasti dia tertuju kepada hartanya. Tapi Yesus sedang bilang, di akhir zaman akan ada banyak orang yang semakin diberkati, tapi hatinya tetap tertuju kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lanjut. Karena itu saya simpulkan begini. Menjadi orang kaya bukanlah sesuatu yang salah. Nggak ada yang bilang amin. Bukan kaya soalnya ini. Menjadi orang yang kaya bukanlah sesuatu yang salah. Amin. Sama-sama bilang sama saya, hasil bukan urusan kita. Tugas kita adalah taat dan setia. Kira-kira anak Tuhan bisa kaya enggak? Anak Tuhan diajarkan apa sih? Yang pertama, berintegritas dan bisa dipercaya. Yang kedua, rajin dan tidak suka mengeluh. Yang ketiga, jangan bermental pengkhianat. Yang keempat, apapun yang dia kerjakan, kerjakan yang terbaik. Yang kelima, dimanapun dia berada, jangan mengeluh dan jangan bersungut. Pertanyaan saya,
Dengan masih ada banyak lagi dalam Alkitab. Tapi hanya dengan modal 5 hal ini, kira-kira engkau pasti maju nggak? Kira-kira engkau pasti sukses nggak? Dan kalau kau maju, kau sukses, kau pasti kaya nggak? Itu yang saya mau bilang. Tapi pertanyaan saya kemudian, ada nggak orang yang karena prinsip imannya diberhentikan dari pekerjaannya? Ada nggak orang yang karena prinsip imannya dihambat karirnya? Ada. Orang bukan nggak suka saudara loh. Orang nggak suka sama prinsip saudara sekali Yesus tapi Yesus. Saya punya banyak teman di dunia polisi, di dunia tentara, di banyak dunia lainnya. Tidak sedikit yang kemudian terhambat, terlempar, tapi kemudian dilempar dimanapun dia naik melesat berkat Tuhan luar biasa. Kita itu bukan ngurus hasilnya, kita itu ngurus prosesnya, taat dan setia. Dan dalam hidup saya selalu punya prinsip, when you do the process right, the result must be great. Kalau kamu jalani prosesnya dengan betul, hasilnya pasti luar biasa. Makanya Alkitab bilang, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Berikan tepuk tangan yang meriah betul. Jadi menjadi orang kaya bukanlah sesuatu yang salah. Klik. Saya kasih bukti-buktinya ya. Kejadian 13 ayat 2. Adapun Abraham sangat miskin, nggak punya ternak, nggak punya perak, nggak punya emas, jangankan gedung, gubuk pun dia tidak punya. Abraham sangat kaya. Kita ini anak cucunya Abraham, betul? Masa nggak ada kecipratannya barang dikit? Mungkin cuma kesemprot makanya terbang, saudara. Ya, ayo lihat selanjutnya. Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Maka apa? Menaburlah Ishak di tanah itu. Tanah apa? Tanah orang Filistin. Kenapa dia sampai ke tanah orang Filistin? Karena ada kelaparan. Dia menabur di mana ditutup. Dia menabur di mana ditutup. Orang iri sama dia. Tetapi ayat ini bilang, dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Pertanyaan saya, kira-kira kita bisa alami nggak? Kira-kira kita bisa alami? Kalau kita bisa alami, kita ucapkan sama-sama dengan iman. Tahun ini juga saya akan mendapat hasil 100 kali lipat sebab saya diberkati Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. The same God that Isaac served, the same God that we serve. Tuhan yang sama yang disembah oleh Ishak, Tuhan yang sama yang kita sembah. Kalau Tuhan itu bisa kerjakan itu buat Ishak, Tuhan itu bisa kerjakan itu buat saya. Yang setuju katakan amin. Amin. Sama-sama bilang, tahun ini juga saya diberkati Tuhan 100 kali lipat sebab saya diberkati Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Lepas dari apapun ya, lepas dari perdebatan apapun, lepas daripada apapun, saya mau tanya sama saudara, pengen gak ini tergenapi dalam hidup saudara? Ya sebetulnya sih pengen, tapi kan masa orang kerja, pengen gak? Secara khusus sebetulnya setiap orang punya kerinduan. Cuman memang ada dua jenis orang kaya. Ada orang yang kaya dan sombong. Ada orang yang kaya dan songong. Tapi ada orang makin kaya, makin bergerak untuk melayani Tuhan. Amin. Lanjut. 2 Tawari 32 ayat 27. Hizkia mendapat kekayaan dan kemiskinan yang sangat besar, begitu? Tidak. Makanya saya bilang kaya tidak salah.
Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai, dan segala macam barang yang indah-indah. Justru karena dia kaya, dia bisa berbuat sesuatu. Justru kalau engkau kaya, engkau bisa nolong banyak orang. Justru kalau engkau kaya, engkau bisa gerakan pekerjaan Tuhan. Justru kalau engkau kaya, engkau bisa membuat sesuatu buat kerajaan Allah. Amin. Kalau Tuhan memberkati kita dan kita ada berkat, bukan supaya kita bisa sombong, bukan supaya kita bisa arogan, tapi supaya kita bisa melayani Tuhan lebih lagi. Amin. Ayo lihat selanjutnya ya. Sekarang Ayub. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang termiskin di dunia. No, yang apa? Terkaya dari semua di sebelah timur. Dia kaya, tapi tiap pagi dia membakar korban. Dia mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Amin. Bahkan waktu dia di tengah kekayaannya dia jatuh, dia dihina sama istrinya. Nah istrinya itu yang songong. Istrinya yang apa? Suaminya baik tapi istrinya bilang sama sebelah, jangan gitu. Ada nggak orang-orang yang suaminya baik tapi istrinya songong? Panggil dia Ayub. Karena Ayub itu dia baik tapi istrinya sombong. Dia dimaki istrinya, kutuki Allah dan matilah. Dia sabar tuh. Dia kaya tapi sabar. Dia bilang, engkau berkata seperti perempuan tak berakal sehat. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima selebihnya? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kaya tapi hatinya luar biasa. Nah kita kadang-kadang kaya aja belum udah songong. Jadi tema khotbah hari ini apa? Ini yang saya mau klarifikasi. Jangan fitnah saya sembarangan. Saya lagi berkhotbah kerajaan Allah dan kekayaan. Jangan pulang dari sini orang rumah tanya, tadi Gilbert khotbah apa? Jangan songong. Istrinya Ayub nyonya. Lanjut. 2 Tawarikh 18 ayat 1. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat. Nah ini kaya tapi jadi songong nih. Ia menjadi apa? Setelah dia menjadi kaya, Yosafat tadinya sangat bagus. Tapi setelah dia menjadi kaya, dia terobos segala aturan. Masa bodoh sama segala sesuatu. Padahal salah satu aturannya, jangan kamu mengambil anak atau kekasih atau istri atau pasangan teman hidup yang tidak takut akan Tuhan. Ketika orang sudah merasa berkuasa, ketika orang sudah merasa kaya, lalu menerobos segala aturan, melanggar segala-galanya, itu baru namanya songong. Orang kayak gitu dia mengandalkan 3H, halal, haram, hajar. Yosafat yang tadinya begitu takut Tuhan, tapi demi mempertahankan kekuasaannya supaya kekuasaannya lebih hebat lagi, dia bergabung dengan Ahab. Padahal Ahab adalah raja yang keji di hadapan Tuhan. Tapi ini yang saya bilang, mau halal, mau haram, hajar. Ketika engkau kaya dan akhirnya arogan, ketika engkau kaya dan akhirnya menerobos segala aturan, itu yang jahat di mata Tuhan. Bukan kayanya yang jahat, tapi lupa diri di tengah kekayaan, itu yang jahat. Lanjut ya. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba,
1.000 ekor kambing yang ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal, dan nama istrinya Abigail. Nah, ini beda sama Ayub. Perempuan itu, Abigail itu apa? Rupanya dia istri orang kaya tapi tetap takut akan Tuhan. Sementara laki-laki itu Nabal kasar dan jahat kelakuannya. Ini yang songong. Jadi kalau Ayub suaminya baik, istrinya songong. Kalau Nabal istrinya baik, lakinya songong. Padahal ia seorang keturunan Kaleb. Saya bisa belajar sesuatu gak dari kalimat ia seorang keturunan Kaleb? 12 pengintai yang dikirim oleh Musa yang memberi laporan positif hanya 2, Joshua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Jadi ternyata Nabal ini dari keluarga baik. Tapi kemudian kata Alkitab, Nabal orangnya bebal kelakuannya. Artinya setelah dia jadi kaya, dia jadi apa? Songong, saudara. Satu kali dia bilang, siapa itu Daud? Aku tidak mau tunduk sama dia. Waduh, Daud marah dan mau menghabisi semua laki-laki di Karmel itu. Siapa yang bisa meredamkannya? Abigail. Abigail yang berlutut menyembah dia dan bilang, jangan sampai engkau mengotori tanganmu dengan darah untuk seorang seperti Nabal. Daud mengakui dan berkata kepada Abigail, engkau mencegah aku dari melakukan tindakan-tindakan yang jahat. Itu dia. Kaya tetapi pakai kekayaannya untuk melayani, untuk mendamaikan, untuk mengarahkan pada hal-hal yang positif. Klik. Saya sudah mau gambarkan ya, bahwa nggak harus orang kaya itu jahat. Enggak. Ada banyak orang yang makin kaya makin cinta Tuhan, makin kaya makin dekat sama Tuhan, makin kaya makin bergerak untuk kerajaan sorga. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Makanya tadi saya bilang apa kuncinya? Integritas. Orang kalau punya integritas pasti maju kok. Orang kalau bisa dipercaya, orang kalau rajin, orang kalau melakukan hal yang benar, pasti ada peningkatan kok dalam hidupnya. Setuju? Ajarkan anak-anakmu untuk berintegritas. Tanamkan dalam hidupmu dimanapun kau berada, aku harus jadi orang yang berintegritas. Kalau orang masuk kantor jam 8, saya sudah ada di kantor jam 7. Kalau orang pulang kantor jam 6 sore, saya pulang jam 7 malam. Itu namanya working extra mile. Bukan karena saya ada mau buat apa, bukan karena saya mau menjilat. Saya mau jadi saksi Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan buat saya. Setuju? Ketika setiap saudara melakukan hal-hal yang berintegritas seperti itu, hidupmu pasti luar biasa. Ayo lihat selanjutnya. Orang yang dapat dipercaya, orang yang berintegritas mendapat banyak berkat. Tapi orang yang ingin cepat menjadi kaya, bukan kaya salah, tapi ingin menjadi kaya, ingin berkuasa. Karena orang-orang seperti itu akan menghalalkan segala cara. Orang yang ingin cepat menjadi kaya, orang yang gak mau ikuti aturan, padahal hukum Kristus bilang setia dalam perkara kecil diberkati dalam perkara besar. Orang yang ingin menjadi kaya, yang terobos semua-muanya, tidak akan luput dari hukuman. Klik 1 Timotius 6 ayat 9. Tetapi mereka, kembali ditekankan, yang ingin kaya terjatuh ke dalam apa? Pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam apa? Keruntuhan dan kebinasaan. Bukan kayanya yang salah, tapi bagaimana kita mendapatkan kekayaan itu.
Karena orang-orang yang ingin menjadi kaya dia jatuh. Saya harap saudara mengerti. Akar segala kejahatan bukanlah uang. Akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Bukan uangnya yang jahat, bukan kayanya yang jahat. Tapi cara mencapai kekayaan, cara memanfaatkan kekayaan, itu yang membuat orang bisa jahat. Klik. Karena itu saya simpulkan, menjadi kaya tidak salah. Tetapi menjadi kaya bisa salah jika satu, kita ingin kaya sehingga menghalalkan segala cara untuk menjadi kaya. Kekayaan bukanlah target yang harus kita kejar, tapi kekayaan adalah bonus yang Tuhan sediakan buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Menjadi salah kekayaan itu dua, jika setelah kaya kita lupa Tuhan. Bayangkan, sang pemberinya kita lupakan, hanya pemberiannya yang kita kejar. Menjadi salah kekayaan jika setelah kaya kita lupa Tuhan. Menjadi arogan setelah tidak takut akan Tuhan. Harusnya makin kita kaya, makin kita diberkati, makin kita mendapat anugerah, makin kita mendapat kuasa, makin kita hidup bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Klik. Kesimpulan saya, kerajaan Allah tidak menolak orang kaya. Saya mau tanya sama saudara, kira-kira di sorga ada orang kaya enggak? Oh, saudara kelompok yang gak percaya di sorga ada orang kaya. Kira-kira di sorga ada orang kaya enggak? Kira-kira di sorga ada orang kaya enggak? Kira-kira di sorga ada orang kaya enggak? Banyak. Kira-kira di sorga ada orang kaya enggak? Banyak. Orang-orang kaya yang cinta Tuhan, orang-orang kaya yang mengasihi Tuhan, orang-orang kaya yang pakai kekayaannya untuk kerajaan Allah, untuk menginjil, untuk membangun gereja, untuk mendorong kerajaan Allah semakin dahsyat di muka bumi. Kira-kira di sorga ada orang kaya enggak? Tapi sorry bilang ini, kira-kira di neraka ada orang kaya enggak? Halo? Kira-kira di neraka ada orang kaya enggak? Banyak lah. Yang setelah kaya kawin lagi, yang setelah kaya jadi arogan, yang setelah kaya nabrak segala aturan-aturan. Oh, banyak. Kira-kira di sorga nanti ada banyak orang miskin gak? Halo? Kira-kira di sorga ada banyak orang miskin gak? Banyak. Saya sebetulnya mau nanya satu pertanyaan lagi, tapi gak tega. Nanya jangan ya. Kalau di gereja lain kalian gak pantas kalian nanya gini ya. Tapi kalau di gereja sendiri boleh lah. Kan gereja sendiri, masa diantara kita ada dusta. Tapi jangan kasih tahu orang ya, jangan kasih tahu orang ya. Ini juga yang nonton di rumah, jangan ngadu-ngadu sama yang lain. Soalnya kan jemaat, jangan ngadu-ngadu. Ini khusus untuk jemaat. Sebab pertanyaan ini sensitif. Mau tanya gak enak. Kira-kira di neraka ada orang miskin gak? Gak tega saya benar. Maksudnya gini, udah miskin di dunia, mati masuk neraka lagi. Aduh. Itu anak nanya sama bapaknya, Pak ini neraka. Kita di dunia susah. Sampai sini ntar digoreng, ntar dibakar, ntar dicincang. Sedih amat hidup kita. Ini berapa lama Pak di neraka? Selama-lamanya. Terus jadi gak pernah bahagia kita. Aduh. Oke lah, mungkin saya di sini jokes gitu ya. Tapi saya kadang-kala di rumah tuh nangis loh. Saya doa tuh nangis betul-betul gitu. Karena saya bilang ya ampun Tuhan. Gak bisa saya pikirin gitu. Di dunia udah menderita, mati masuk neraka lagi. Kenapa? Ada banyak orang punya konsep. Orang kalau miskin pasti masuk surga. Enggak tuh. Ada banyak orang miskin hatinya penuh kepahitan, penuh benci, penuh iri gitu. Setuju nggak? Makanya hari ini saya mau bilang sama saudara,
Buang konsep bodoh itu. Orang kaya pasti masuk neraka. Orang miskin pasti masuk surga. Tetapi yang saya percaya, orang yang hidupnya benar, taat dan setia, dia yang akan bersama Kristus dalam kemuliaannya. Engkau kaya, engkau hidup benar, taat dan setia, engkau akan bersama Kristus. Engkau miskin tapi engkau penuh pemberontakan, kekecewaan, kepahitan, suka nyerang orang, suka jatuhkan orang, engkau pun akan ada di neraka. Kerajaan Allah tidak menolak orang kaya. Lanjut. Klik. Bahkan kerajaan Allah bisa memakai orang kaya. Orang kaya bisa dipakai Tuhan. Orang miskin bisa dipakai Tuhan. Tuhan gak lihat kaya, Tuhan gak lihat miskin, Tuhan lihat hati. Klik. Siapa yang bisa dipakai Tuhan? Yang hatinya bersih dan takut akan Tuhan. Mau dia kaya, mau dia miskin, selama hatinya bersih, selalu mau bawa damai, selalu mau bawa sukacita, dia selalu mau berjalan di jalan yang benar, dia dipakai Tuhan. Yang kedua, siapa yang bisa dipakai Tuhan? Yang semangatnya selalu ingin memuliakan Allah. Difitnah, disakiti, dilukai, menghadapi kegagalan, menghadapi kesusahan, tetap memuliakan Allah. Diberkati dengan berkatnya berkelimpahan, tidak sombong, tidak menghakimi orang, tidak menghina orang, tapi selalu ingin Tuhan, dengan apakah kubalas segala kebaikan Tuhan kepadaku. Kepalkan tangan kanan saudara ke atas, sama-sama bilang, saya hidup untuk memuliakan Allah. Sama-sama bilang, saya hidup untuk memuliakan Allah. Saya hidup untuk memuliakan Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, siapa yang bisa dipakai Tuhan? Orang yang kerinduannya ingin selalu berbagi dan menjadi berkat. Bukan mau merampas, bukan mau mengambil, bukan mau menjatuhkan, bukan mau mengkritik, tapi ingin berbagi dan menjadi berkat. Sama-sama bilang, saya harus berbagi dan menjadi berkat, karena saya diberkati Tuhan. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Siapa yang bisa dipakai Tuhan? Orang yang sadar bahwa dengan kekayaan dia bisa memuliakan Allah. Namun dengan kekayaan juga, jika ia tidak hati-hati, dapat kehilangan hak kerajaan Allah. Jadi hari ini saya mau bilang, kalimat Yesus yang bilang, jual hartamu, bagikan kepada orang miskin. Itu bukan doktrin. Tapi Yesus membongkar keponggahan, kesombongan, kesongongan dari anak muda ini. Saya bayangin kalau Yesus zaman sekarang, mungkin Yesus gak pakai kalimat itu, jual seluruh hartamu. Mungkin Yesus kan zaman sekarang tahu udah lebih keren gitu kan. Yesus ambil gitar, terus Yesus menyanyi, buka dulu topengmu. Karena sesungguhnya yang ada di wajah anak muda ini kesombongan, kemunafikan, kesongongannya itu. Saya berdoa setiap kita menyadari, dengan apa yang ada pada saya bisa memuliakan Tuhan. Tapi dengan apa yang ada pada saya juga, saya bisa semakin jauh meninggalkan Tuhan. Tapi kalau Tuhan baik buat saya, maka hidup saya hanyalah bagi kerajaan dan kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan. Haleluya. Yesus. Katakan Yesusku. Yesusku.
sangat lembut. Tuhan bukan lihat kayanya atau miskinnya, tapi Tuhan lihat taat dan setianya. Jadi orang itu jangan pusing dengan hasilnya. Hasil itu urusan Tuhan. Tugas kita adalah lakukan tanggung jawab kita. Jangan apa-apa mengeluh, jangan apa-apa bersungut, jangan apa-apa iri, jangan apa-apa nyerang sana nyerang sini. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Kalau semua orang Kristen hanya susah. Setiap orang Kristen gak punya pengaruh apa-apa, maka Kristen akan selalu terjajah. Ini waktunya anak-anak Tuhan berprestasi. Ini waktunya anak-anak Tuhan masuk dunia politik. Ini waktunya anak-anak Tuhan masuk dalam dunia polisi, dunia tentara. Ini waktunya anak-anak Tuhan masuk dalam dunia-dunia yang keras, seperti usaha, bisnis, dan lain-lain. Karena Yesus bilang, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala. Keras, tapi dia janji dia jaga kita. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bukan berarti kalau kau ada dalam dunia yang keras, engkau harus kompromi dengan dosa. Bukan berarti kalau kau harus ada di dunia yang keras, engkau harus pakai cara-cara dunia. Tetap kerajaan Allah ada dalam hati kita. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang didoakan, taruh tangan kanan saudara di dada. Angkat tanganmu dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya doa. Bapa, bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Kami mengerti di akhir zaman ini, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala. Ini waktunya anak-anak Tuhan berintegritas. Karena orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang dapat dipercaya akan mendapat banyak berkat. Tapi orang-orang yang ingin cepat kaya, orang-orang yang menghalalkan segala cara, orang-orang yang menabrak berbagai aturan demi kepentingannya sendiri, akan berhadapan dengan tangan Tuhan yang kuat. Lihat tangan-tangan yang terangkat, lihat hati yang terbuka. Nyatakan kemuliaan-Mu. Engkau tidak dipanggil untuk hidup menderita, engkau dipanggil untuk taat dan setia. Kita akan lewati penderitaan, tetapi kita lewati penderitaan dengan iman bahwa Allah terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Engkau dipanggil Tuhan untuk naik dan tidak turun, untuk menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Bapa, ingatkan terus firman ini dalam kehidupan kami. Hamba juga doa buat yang sakit Allah, karena hamba percaya kesembuhanlah hak mutlak kami supaya orang percaya. Setiap saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Bapa, janjimu ya dan amin itu kami percaya. Firmanmu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Inilah tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami, tepuk tangan sukacita kami, karena Yesus melakukan hal yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Bapa. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah. Damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan tuntun dalam damai sejahtera dan keselamatan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, para polisi, para tentara, Kapolri dan Panglima TNI. Setiap anggota DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, DPD, MPR RI, bahkan para pimpinan dan anggota dari BNPT, BNPB, BPK, KPK, MA, Pengadilan Kejaksaan, dan para pengacara Kristus. Jaga dan jauhkan para pemimpin dan aparat penegak hukum di bangsa ini
Berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan, hikmat sorgawi, sehingga apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Jauhkan dari segala malapetaka, mara bahaya, dari segala niat orang jahat dan kuasa kegelapan. Bahkan dukun, paranormal, penasihat spiritual dihalaukan dalam nama Yesus. Roh rakus, roh serakah, roh korupsi dihancurkan dalam nama Yesus. Para mafia yang hanya mencari keuntungan di atas penderitaan dan air mata rakyat, Tuhan singkirkan dari pusat kekuasaan, ya Kristus. Pemimpin dan aparat penegak hukum di bangsa kami, berikan hati yang takut akan Tuhan, hikmat surgawi, sehingga apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Indonesia makin hari makin maju, Indonesia makin hari makin baik. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya biar setiap kami, dimanapun Tuhan tempatkan, tetap hidup dalam taat kesetiaan pada kehendak Allah, serta mentuntaskan amanat agung Kristus pergi beritakan Injil pada setiap makhluk. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami siap jadi pelaku firman. Yang siap jadi pelaku firman, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silahkan duduk. Tuhan memberkati. Kitalah orang-orang berbahagia itu, karena orang-orang berbahagia adalah orang yang menerima firman dan mempraktekannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya, puji Tuhan.